Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi di channel Binti Mas Rifa. Ya, kali ini saya ditemani anak saya. Saya ini ibu-ibu dari satu orang anak. Jadi untuk saya mengolah toko-toko saya di Shopee itu sembari ngomong anak. Jadi tidak fokus mengurus Shopee saja. Jadi toko Shopee yang saya olah tiga toko Shopee yang sudah start seller itu hanya sela-sela waktu sambil ngomong anak saya ini. Jadi memang prioritas saya itu ke anak dulu, baru ke yang lain-lainnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang fokus itu harusnya lebih dari pencapaian saya saat ini, karena bisa lebih fokus daripada saya. Ibaratnya kalau 24 jam dalam sehari itu bisa fokus 8 jam, 5 jam, atau bahkan 10 jam. Kalau saya itu ya sela-sela di mana anak saya sedang tidur atau bermain dengan teman tetangga yang lain seperti itu yang sebayaan sama dia, itu bisa ditinggal untuk edit-edit foto atau optimasi Shopee. Karena menurut saya kalau saya terlalu memegang HP ketika saya ngomong anak saya ini, dia nanti akan terlalu mengikuti gaya hidup saya yang terlalu pegang HP terus. Itu dia juga sudah mulai komplain sejak umur 3 tahun ke atas ini. Dia komplain nggak boleh pegang-pegang HP terus katanya. Terus saya harus memusatkan perhatian pada dia ini. Dia sudah pintar cari-cari perhatian gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memang bisa fokus itu harusnya pencapaiannya bisa lebih dari saya, atau bahkan optimasinya bisa lebih fokus daripada saya. Untuk bagaimana kita memulai bisnis di Shopee, memulai iklan di Shopee, memulai upload produk di Shopee, saya akan sedikit menegaskan bahwa di Shopee itu tidak semudah yang toko terlihat sudah besar, itu tidak segampang seperti itu. Walaupun saya share hanya berapa prinsip untuk upload, 3 prinsip untuk upload, itu memang prinsip utamanya. Cuma untuk mengembangkan itu sendiri dari kedisiplinan kita, kerajinan kita untuk lebih memahami produk yang kita jual, untuk lebih memahami keyword yang kita butuhkan di dalam toko kita atau produk kita. Nah, seperti itu. Yang sebelum-sebelumnya itu saya share prinsip-prinsip mendasarnya, teori-teorinya yang mendukung semua itu tetap pada pribadi masing-masing seller. Untuk selanjutnya itu kita juga main di iklan, bukan hanya strategi yang kita butuhkan, tapi juga mental sellernya. Nih, lagi ndak? Ayo. Oke, menggambar. Gini lagi, Pak? Nah, seperti ini teman-teman. Dia lagi pengen diperhatikan, pengen ganti video yang dia lihat seperti ini. Jadi waktu saya itu tidak hanya untuk mengurus toko Shopee saya, tapi lebih ke ngomong anak, perhatian pada anak. Oh ya lah, untuk optimasi iklan saya tekankan lagi itu kembali ke mental sellernya. Mental apa yang dimaksud? Itu ketika kita beriklan sudah mengeluarkan biaya mungkin juga cukup besar, terus closingan belum ada, itu ya memang harus mentalnya itu baik. Bahkan masih mental baik itu seperti apa? Kita masih mempunyai positive thinking, masih mempunyai keyakinan bahwa toko kita masih sanggup untuk dikembangkan seperti seller-seller yang sudah besar. Misalnya seperti apa? Saya sudah habis iklan 100.000 kok pengunjungnya juga sudah banyak, tapi kok nggak ada closingan, Kak, seperti itu misalkan. Pertanyaannya seperti itu, kita lihat dulu harga yang kita
pasang itu sudah sesuai dengan kompetitor atau sudah malah di bawahnya, atau kita lihat dekorasi toko kita kurang meyakinkan mungkin. Jadi tidak stuck di optimasi awal saja terus kita iklan, itu bukan. Kita membutuhkan riset harga, terus bagaimana untuk produk toko-toko yang sudah besar. Kita harus sering-sering melihat toko yang jualannya itu barangnya sama dengan toko kita. Kita lihat terus, kita pantengi, kita bukan ditiru ya teman-teman, kita lebih ke mencari inspirasi begitu loh. Jangan meniru-niru, itu juga tidak baik ke toko kita. Kita harus mempunyai produk yang fresh, benar-benar kita mempunyai karakter toko kita itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah bermain iklan, sudah habis banyak, sudah banyak pengunjungnya, itu nggak usah khawatir. Di dalam kita mengeluarkan biaya-biaya yang sudah itu banyak pengalaman yang kita dapatkan gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman itu berhenti di situ saja, terus gimana ya istilahnya, keluarlah game over ibaratnya gitu, itu ya terbuang sia-sia. Kalau teman-teman masih rajin terus disiplin untuk melakukan langkah-langkah yang sudah disampaikan mentor-mentor atau siapapun yang memang itu bermanfaat, dilanjutkan saja. Terus pengalamannya sudah itu dijadikan sebagai ilmu. Jadi biaya yang sudah kita keluarkan itu membeli ilmu, membeli traffic, ya seperti itu, bukan hanya menghasilkan closingan. Jadi biaya-biaya yang sudah itu menghasilkan ilmu, menghasilkan hikmah. Jadi tidak ada semua yang sia-sia, nggak ada menurut saya. Kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha maksimal, walaupun terlihat itu belum ada hasilnya, menurut saya itu sangat ada hasilnya ketika kita mampu memahami kondisi toko kita, kondisi mental kita, itu semua ada hikmahnya, semua ada hasilnya. Jadi di video kali ini saya lebih menekankan kita harus kuat secara mental, kita harus berkeyakinan tinggi. Dengan keyakinan kita, walaupun kita masih ibaratnya gagal, itu pasti berdiri lagi. Kalau kita jatuh pasti berdiri lagi, karena punya keyakinan bisa berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Seperti saya sendiri sudah saya katakan berulang kali, saya membangun VP Store yang 89 itu baru muncul chat itu setelah 2 minggu. Itu pun juga setelah saya iklankan. Biaya iklan berapa kak? Awal saya beriklan itu cuma 5.000 per satu produk. Saya mencoba 3 produk dulu awal. Lalalala. Jatuh lunduk, sakit enggak? Awas. Terus ada closingan setelah berapa lama kak? Itu hampir sebulan atau enggak salah ya, 3 minggu 4 minggu gitu loh, baru ada closingan 1, 2, terus setelah besoknya belum ada lagi, seperti itu. Nah setelah kita sudah ada closingan, kita share testimoni yang sudah sudah direview oleh pembeli toko kita. Nah di situ kita ada kesempatan, kita gas dengan iklan gitu loh teman-teman. Jadi sekali ada satu peluang konsumen puas tentang servis kita, tentang produk kita, langsung di situ kita langsung gas dengan iklan. Bahkan untuk awal, tapi untuk VP Store yang 89 ini saya tetap pakai bid terendah 180. Kalau teman-teman ada inisiatif untuk awal sudah ada bintang, itu sesuai saran Shopee, bidnya itu sesuai saran Shopee, tapi itu sangat boros teman-teman. Jadi kalau pengen cepat seperti itu, cuma saran saya tetap di bid terendah, karena sama-sama diklik teman-teman. Walaupun
iklan kita munculnya di halaman kedua atau di bawah atau di tengah, tidak di atas. Karena calon konsumen itu tidak selalu lihat yang atas, pasti setelah search dengan satu keyword tertentu dia pasti scroll ke bawah terus. Yang penting iklan kita sempat diklik calon konsumen. Jadi di video kali ini saya menguatkan keyakinan teman-teman, mentalnya teman-teman itu harus benar-benar kuat untuk survive di Shopee, karena Shopee itu banyak pedagang-pedagang besar yang sudah masuk di dalamnya. Bahkan untuk para dropshipper sekarang sudah dibingungkan dengan sistem cashless, jadi harus mencari supplier yang memang mampu menyediakan resi otomatis seperti itu. Tapi karena saya belum ada pengalaman tentang dropshipper, saya tidak berani sharing ilmu tentang dropship. Mungkin share kali ini seperti itu aja ya teman-teman. Mungkin bisa mendongkrak iklan mendongkrak mental teman-teman, mendongkrak keyakinannya teman-teman. Jadi tetap positive thinking, tetap yakin walaupun masih berdarah-darah, masih iklannya itu masih boncos istilahnya, tapi tetap semangat. Semoga share kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau memang nggih, ini bolong. Masuk. Nggih. Kalau memang channel saya bermanfaat, silahkan subscribe. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan komen. Kalau boleh bermanfaat untuk orang lain di sekitar Anda, silahkan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.